Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Black and White Adventure in Unova. Satoshi bertanding dengan sangat sengit melawan Kotetsu untuk memperebutkan posisi 4 besar. Pertandingan Satoshi versus Kotetsu akan segera dimulai. Kotetsu menunjukkan senjata rahasianya, yaitu Hydreigon. Satoshi lalu mengeceknya dengan Pokédex untuk mengetahui tentang Pokemon itu. Sementara teman-teman yang lain mendukung Satoshi sepenuhnya dan juga penasaran Pokemon apakah yang akan dipakainya. Satoshi mengeluarkan Boldore, yang merupakan pilihan paling tepat untuk menghadapi Hydreigon. Kotetsu memulai lebih dulu dengan memerintahkan Hydreigon Tri-Attack yang jangkauannya cukup luas sehingga Boldore tidak bisa menghindarinya. Hydreigon melanjutkan serangannya dengan Dragon Pulse. Boldore yang tak sempat bergerak lagi-lagi terkena serangan itu. Satoshi memastikan Boldore masih dalam keadaan baik-baik saja, lalu memerintahkannya menembakkan Rock Blast. Hydreigon menghindari semuanya, namun pada akhirnya Boldore menghitnya dengan Rock Smash. Pertandingan baru saja dimulai, kata Kotetsu. Hydreigon melancarkan combo Dragon Rush dan Tri-Attack yang memberi banyak damage untuk Boldore. Satoshi menyuruh Boldore membalas lagi dengan Flash Cannon, sedangkan Kotetsu mengcounter serangan itu dengan Hydreigon Dragon Pulse yang mematahkan move Boldore sekaligus mengalahkannya. Memang seperti inilah harapan Satoshi untuk Pokemon yang digadang-gadang sebagai senjata rahasia Kotetsu. Satoshi jadi semakin bersemangat untuk mengalahkannya. Satoshi memilih Oshawott sebagai Pokemon keduanya. Keputusannya ini dianggap aneh oleh teman-temannya, karena Oshawott itu yang paling lemah di antara semua Pokemon Satoshi. Oshawott yang mendengar kata-kata pedas itu langsung roboh ya guys ya, dan mencoba berpikiran positif. Pasti ada alasannya mengapa Satoshi memilih Oshawott. Oshawott langsung menghantamkan Aqua Jet yang menghit telak Hydreigon. Kemudian Oshawott menggunakan Razor Shield, namun Hydreigon bisa menghindarinya. Hydreigon lalu membalas dengan Dragon Pulse, yang walaupun ditangkis, Oshawott merasakan sedikit dampaknya. Oshawott lalu menekan Hydreigon lagi dengan Razor Shield, yang di follow up dengan Hydro Pump. Kotetsu menyadari Oshawott itu lawan yang cukup tangguh, jadi ia merintahkan Hydreigon Tri-Attack. Oshawott hendak membloknya dengan cangkang kerangnya, namun karena ada 3 serangan yang mengarah ke dirinya, Oshawott tidak bisa melakukan apa-apa. Oshawott kembali bangkit dan berhasil menghit Hydreigon dengan tackle. Saat Oshawott menyerang lagi, Hydreigon segera mengcounternya dengan double hit. Oshawott masih mencoba berdiri. Hydreigon menggunakan Dragon Rush untuk menghabisinya, memberi skor tambahan untuk Kotetsu. Satoshi mengembalikan Oshawott ke Pokeball sambil memuji senjata rahasia Kotetsu yang sangat kuat itu. Semuanya mulai mengkhawatirkan Satoshi akan kalah dengan mudahnya melawan Kotetsu. Satoshi masih tetap tenang dan mengeluarkan Pignitt sebagai Pokemon berikutnya. Pignitt mengetes move terbarunya, yaitu Brick Break, yang super efektif terhadap Hydreigon. Akan tetapi setelah itu Hydreigon menyerang balik dengan Dragon Pulse. Satoshi menyuruh Pignitt agar jangan menyerah dan memerintahkannya untuk Flamethrower, yang masih belum bisa menyentuh lawannya. Kotetsu yang tidak ingin berlama-lama langsung memerintahkan Hydreigon combo Tri-Attack dan Dragon Rush, yang menghit telak Pignitt. Meskipun sudah terkena serangan beruntun, Pignitt masih sanggup berdiri karena semangat bertarungnya yang kuat. Pignitt membalas serangan dengan combo Brick Break dan Flame Charge. Kotetsu mulai kehilangan konsentrasi, sehingga Satoshi mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan sebanyak-banyaknya. Hydreigon tersebut sudah mulai kehilangan banyak stamina. Di saat itu Satoshi memerintahkan Pignitt melancarkan serangan penutup, dan pada akhirnya Hydreigon pun dapat dikalahkan. Setelah berpikir sejenak, Kotetsu memutuskan untuk menggunakan Perotron, Pokemon yang sangat dirugikan melawan Pignitt yang bertipe api petarung. Perotron melancarkan Metal Claw dan Pin Missile, tapi hanya berdampak sedikit saja pada Pignitt. Sebaliknya, Pignitt yang melancarkan Flamethrower dan Flame Charge sudah lebih dari cukup untuk merobohkan Perotron. Semuanya jadi semakin bersemangat karena Satoshi bisa membalikkan keadaan. Kotetsu akhirnya menggunakan Samurott, yang jelas lebih diunggulkan melawan Pignitt. Satoshi merintahkan Pignitt Flamethrower, sementara Kotetsu merintahkan Samurott Hydro Cannon.
Serangannya lebih kuat sehingga Picnic terkena banyak damage. Selain itu, Picnic sudah mulai melambat karena terlalu kecapean, sehingga mudah bagi Samurott menaklukkannya dengan Aqua Jet. Satoshi dan Kotetsu tak menyangka pertandingan mereka akan berlangsung sangat seru. Satoshi pun mengandalkan Pikachu-nya untuk melawan Samurott. Pikachu melancarkan Thunderbolt yang ditangkis Samurott dengan Razor Shield. Pikachu mencoba mendekatinya, namun Samurott menghitnya dengan Razor Shield yang di follow up dengan Hydro Cannon. Samurott berniat menanduk Pikachu, tapi Pikachu yang gesit mampu menghindarinya, berhasil mengelak dari Razor Shield. Akhirnya Pikachu bisa mendaratkan serangannya. Combo Quick Attack dan Iron Tail menjatuhkan Samurott. Pikachu menggunakan Electro Ball yang mana Samurott menangkisnya lagi dengan Razor Shield. Namun untuk yang selanjutnya Samurott sudah tidak bisa mengelak lagi dan akhirnya roboh setelah menerima Iron Tail. Kotetsu mengeluarkan Swanna untuk menandingi Pikachu lewat pertarungan di udara. Swanna menyerang dengan paruhnya yang tajam. Pikachu menghindari semuanya dengan hati-hati, tapi Swanna menggunakan kemampuan terbangnya agar bisa menghit serta menjauh dari jangkauan lawannya. Pikachu melompat sesaat sebelum terkena Wing Attack dan melancarkan Electro Ball yang membuat Swanna langsung KO. Satoshi selangkah lebih unggul karena masih punya banyak Pokemon. Kotetsu mempercayakan pertandingan terakhir ini kepada Riolu. Satoshi segera memotongnya dengan mengatakan Kotetsu baru mengeluarkan 5 dari 6 Pokemonnya. Barulah ketahuan, ternyata Kotetsu masih belum tahu bahwa yang dimaksud full battle adalah pertandingan dengan membawa 6 Pokemon. Semuanya sangat terkejut dengan kepolosan Kotetsu. Meskipun begitu, Kotetsu masih tetap percaya bahwa Riolu akan memenangkan pertandingan ini. Satoshi juga tidak ingin meremehkannya, jadi ia mengganti Pikachu dengan Anpenzan. Satoshi menyuruh Anpenzan melancarkan serangan berturut-turut. Akan tetapi Riolu malah melompat ke punggungnya dan mulai menggunakan Force Palm untuk menyakiti lawannya itu. Anpenzan berhasil melepaskan diri dari cengkeraman Riolu dan menyerangnya dengan Air Cutter. Riolu merespon dengan menggunakan Copycat guna meniru move tersebut. Ditambah lagi, Riolu juga berhasil menghit Anpenzan dengan Vacuum Wave. Anpenzan mencoba membalikan keadaan, tetapi Riolu membantingnya dengan Circle Throw, mengeluarkannya dari pertandingan ini. Satoshi mengeluarkan Pokemon terakhirnya yaitu Snippy. Riolu menggunakan Vacuum Wave yang dihindari Snippy dan sukses mendaratkan Leaf Blade. Secepatnya Riolu mengcopy move tersebut guna melancarkan serangan balasan. Riolu langsung mengkombo beberapa move untuk mengalahkan Snippy. Untungnya Snippy masih sanggup bertarung ya guys ya. Snippy menggunakan Lipstrom sebagai pengecoh agar bisa menangkap Riolu dengan Vine Whip-nya. Riolu menggunakan double Vacuum Wave, sedangkan Snippy mengcounternya dengan Lipstrom yang berhasil mengempaskan Riolu. Kotetsu meminta Riolu bangkit lagi. Riolu pun berjuang sekuat tenaga untuk berdiri dan membuatnya berevolusi menjadi Lucario. Satoshi sempat terdiam, namun tidak ada artinya kalau ia kalah melawan Kotetsu. Oleh karenanya Satoshi merintahkan Snippy Leaf Blade yang menghit telak Lucario. Lucario langsung mengadakan serangan balasan berupa Force Palm yang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Snippy melancarkan Vine Whip agar Lucario tumbang, tapi malahan Lucario menangkapnya dan membantingnya dengan Circle Throw. Walaupun sudah menerima banyak damage, ternyata Snippy masih belum mau kalah. Kotetsu harus mengakhirinya sebelum Snippy itu membuatnya kerepotan. Kotetsu merintahkan Lucario Aura Spear. Akhirnya Snippy tumbang juga. Masing-masing peserta sekarang hanya menyisakan satu Pokemon lagi. Namun Pikachu sangat dirugikan karena belum pulih seutuhnya dari pertarungan sebelumnya. Satoshi yang sangat ingin memenangkan pertandingan memerintahkan Pikachu triple quick attack yang semuanya menghit secara sempurna. Pikachu menggunakan Iron Tail, namun Lucario melompat untuk menghindarinya. Dari atas Lucario menggunakan Force Palm untuk mengempaskan Pikachu. Tidak memberi kesempatan, Lucario langsung melancarkan Aura Spear, sementara Pikachu menghalaunya dengan Electro Ball juga. Kedua serangan yang berbenturan mengakibatkan ledakan besar. Baik Pikachu maupun Lucario terpental jauh dan sama-sama sudah di ambang batas.
Kotetsu mengungkapkan bahwa ia sangat senang karena bisa berhadapan melawan Satoshi dan akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Satoshi juga demikian, sehingga pemenangnya akan segera ditentukan lewat pertarungan terakhir ini. Pikachu menghindari Force Palm dengan melompati punggung Lucario. Namun dalam sekejap Lucario mengejarnya dan menggunakan Circle Throw untuk melemparkan Pikachu. Pikachu yang terbang di udara lalu menghantamkan Thunderbolt yang disambung dengan Quick Attack. Tidak hanya Lucario, namun Pikachu juga sudah sangat kelelahan. Ketika Pikachu menggunakan Iron Tail, Lucario menggunakan Copycat agar bisa menangkisnya dengan move yang sama. Pikachu dan Lucario sama-sama terbaring di tanah. Kedua trainernya meminta mereka untuk bangkit lagi. Pikachu dan Lucario pun bangun lagi ya guys ya. Pikachu Electro Ball versus Lucario Aura Sphere. Dua-duanya saling dorong-mendorong. Namun ternyata Aura Sphere menembus pertahanan Pikachu. Dan Pikachu yang menerima serangan itu tak sanggup lagi melanjutkan pertandingan. Kotetsu yang melaju ke babak semifinal. Satoshi menerima kekalahannya dan memberi selamat kepada Kotetsu. Di lain waktu ingin rasanya mereka berdua bertanding lagi. Keesokan harinya Kotetsu dan Vergil bertarung di semifinal. Kotetsu hanya tersisa Lucario, sementara Vergil masih memiliki 3 Pokemon lagi. Vergil mengganti Pokemonnya dengan Flareon. Kotetsu menyuruh Lucario maju dengan Force Palm, namun Flareon menggunakan Double Team untuk menghindari serangannya. Sebelum akhirnya menggunakan Flamethrower yang terbukti sangat efektif. Meskipun begitu, Lucario masih sanggup bertarung. Kotetsu sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya bisa menang. Jadi ia memerintahkan Lucario Aura Sphere saja. Sebaliknya, Vergil memerintahkan Flareon membalas dengan Fire Blast yang menembus Aura Sphere dan menghit telak Lucario. Hasilnya Vergil keluar sebagai pemenangnya. Di babak final Eevee versus Druddigon yang merupakan pertandingan puncak dengan masing-masing peserta sama-sama sisa 1 Pokemon lagi. Druddigon menggunakan Dragon Rage. Eevee bisa menghindari serangan itu dengan Dig. Setelahnya keluar lagi dari dalam tanah dan menghit Druddigon dengan Iron Tail. Dengan demikian Vergil memenangkan pertandingan sekaligus menjadikannya sebagai juara Unova League. Bertemu di dekat air mancur, Satoshi dan kawan-kawan memberi selamat kepada Vergil atas kemenangannya. Tak lama kemudian kakak Vergil, Devi, datang untuk menjemputnya. Mereka semua mengucapkan selamat tinggal saat pesawat terbang menjauh. Bell yang datang terlambat menabrak Satoshi hingga tercebur ke air mancur. Untungnya Bell telah mempersiapkan es krim yang diberikannya ke semua teman-temannya. Kotetsu menyatakan ia akan berlatih lebih keras untuk persiapan turnamen berikutnya dan berlalu pergi. Sedangkan Bell mengatakan ia ingin pulang dulu ke rumah karena kangen keluarganya. Satoshi dan Kenyan kembali ke sauna untuk membicarakan rencana ke depannya. Satoshi masih belum kepikiran untuk kembali ke kampung halamannya. Mereka berdua bersumpah untuk menjadi lebih kuat dan akan bertanding lagi suatu hari nanti. Iris dan Dan sedang bergemas. Hanya saja saat itu Satoshi menyelinap pergi kembali ke stadion untuk merenungkan pertandingan sebelumnya dan apa yang sudah dilewatinya untuk sampai ke tahap ini. Satoshi mengingat perjalanannya mulai dari awal sampai sekarang. Habis itu menyatakan bahwa petualangannya masih belum berakhir. Iris dan Dan menemukannya sedang menatap matahari dan memanggil Satoshi agar mereka bisa melanjutkan perjalanan.